Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afif Wais Al-Qarni dan saya Dani Ananda akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul berbagai hal tentang tes. Poin pertama yaitu pengertian tes. Istilah tes diambil dari kata testum. Itu suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piringan atau logam-logam mulia. Ada pula yang artinya sebagai sebuah piring yang terbuat dari tanah. Secara istilah, tes adalah suatu prosedur yang sistematis untuk mengamati perilaku seseorang dan menggambarkannya dengan bantuan skala numerik atau sistem kategori tertentu. Jadi, tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Dalam pembelajaran objek ini bisa berupa kecocokan peserta didik, minat, motivasi, dan sebagainya. Materi kedua, ciri-ciri tes yang baik. Suatu tes dikatakan baik apabila memenuhi syarat berikut. 1. Validitas. Artinya, alat ukur dikatakan valid apabila alat ukur itu dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan ketepatan dengan alat ukur. Tes merupakan sebagai salah satu alat ukur belajar dapat dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur hasil belajar yang hendak diukur. Dengan tes yang valid akan menghasilkan belajar yang valid pula. Yang kedua, reliabilitas, artinya memiliki sifat dapat dipercaya, yang mana suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas apabila dipergunakan berkali-kali oleh guru atau dosen yang sama atau oleh guru atau dosen yang lain dan ternyata tetap memberikan hasil yang relatif sama. Faktor-faktor yaitu panjang tes, baran skor, tingkat kesukaran, dan objektivitas. Yang ketiga, objektivitas. Maksudnya adalah sebuah tes dikatakan objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang memengaruhi, terutama dalam sistem scoringnya. Faktor yang memengaruhi subjektivitas antara lain kesan penilai terhadap siswa, bentuk tulisan, gaya bahasa yang digunakan peserta tes, waktu mengadakan penilaian, kelelahan, dan sebagainya. Yang keempat, ekonomis. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu tujuan dari tes. Tujuan utama diadakan tes yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam mencapai tujuan keberhasilan belajar. Adapun juga bertujuan untuk memotivasi dan mengarahkan siswa dalam belajar agar siswa cenderung belajar lebih giat bila mereka dihadapkan dengan waktu-waktu di mana ujian akan berlangsung. Dengan kata lain, mereka akan belajar lebih serius pada materi-materi yang menurut pemikiran mereka akan diujikan pada saat berlangsungnya tes. Materi keempat yaitu macam-macam tes. Dilihat dari bentuk jawaban, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Dilihat dari segi penyusunannya, yaitu tes buatan guru dan tes yang telah distandarkan. Dilihat dari jumlah peserta, yaitu tes perseorangan dan tes kelompok. Dilihat dari segi kegunaan, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Dilihat dari aspek pengetahuan dan keterampilan, yaitu tes kemampuan dan tes kecepatan. Poin yang kelima yaitu bentuk-bentuk tes. Yang pertama ada tes objektif. Tes objektif terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dari sejumlah alternatif yang tersedia, atau dengan mengisi jawaban yang benar dengan beberapa perkataan atau simbol. Bentuk-bentuk benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Kelebihan dari tes objektif ini lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan. Kemudian lebih mudah dan cepat cara mewariskannya karena dapat menggunakan kunci jawaban. Kemudian pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain.
kemudian dapat dalam memeriksa maupun menskornya tidak ada unsur objektif yang mempengaruhi, baik dari guru atau siswa. Kelemahan dari tes objektif: membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes, karena butir soal atau item tesnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan orang lain. Kemudian butir-butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan mengendalikan kembali saja, dan sukar untuk mengukur kemampuan berpikir yang tinggi seperti sistensis maupun kreativitas. Kemudian banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau untung-untungan dalam jawaban soal tes. Dan kemudian kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal lebih terbuka. Kemudian ada yang namanya tes subjektif. Tes subjektif atau tes esai merupakan salah satu jenis tes hasil belajar yang jawabannya menuntut tester mengingat dan mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Bentuk-bentuk tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Kelebihan dari tes subjektif: yang pertama, bentuk tes ini sangat cocok untuk mengukur atau menilai hasil dari suatu proses belajar yang kompleks, yang sukar diukur dengan menggunakan tes objektif. Kemudian, penggunaan tes esai memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyusun jawaban sesuai dengan jalan pikirannya sendiri. Kelemahan dari tes subjektif ini: yang pertama, pemberian skor terhadap jawaban tes esai kurang reliable. Dalam tes tidak hanya satu jawaban bisa diterima. Yang kedua, tes esai menghendaki jawaban-jawaban yang relatif panjang. Kemudian, mengoreksi tes esai memerlukan waktu yang cukup lama, serta menghabiskan energi yang lebih banyak, sebab setiap jawaban harus dibaca satu persatu secara teliti. Materi ke-6 atau yang terakhir adalah bentuk tes selected response items yang lain. Dewasa ini kita tahu bahwa bentuk tes sangatlah bermacam-macam. Salah satunya adalah tes selected response items yang bisa berbentuk pilihan ganda, menjodohkan, pilihan benar salah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pastinya peserta didik akan bosan dengan model soal yang begitu-begitu saja. Nah, ini model soal yang telah dikembangkan menjadi bentuk soal jawaban pendek atau short answer test. Jenis soalnya antara lain soal jawaban singkat dengan kalimat perintah seperti soal tuliskan atau sebutkan, soal jawaban singkat dengan kalimat tanya, dan yang terakhir soal jawaban singkat dengan kalimat yang tidak lengkap seperti melengkapi kata dari bagian cerita yang hilang. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.